Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Ramadhani, NIM 19011814. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Malikus Saleh dari program studi Sistem Informasi. Maksud dan tujuan saya untuk membuat video ini yakni untuk memenuhi persyaratan perkuliahan dari kuliah media sosial dan pemasaran online dari kelas A3. Langsung saja saya akan membahas tentang penjelasan materi yang pertemuan 9, yakni yang berjudul e-procurement, dan pertemuan ke-10 yaitu internet marketing. Pada bagian ini yang pertama-tama saya akan menjelaskan pada pertemuan ke-9 yaitu e-procurement. Definisi dari e-procurement adalah proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik. Tujuan e-procurement yaitu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, untuk meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Yang ketiga, untuk memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Yang keempat, mendukung proses monitoring dan audit. Sedangkan yang kelima yaitu memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Manfaat e-procurement yang pertama bagi pemerintahan, manfaatnya yaitu untuk mendapatkan penawaran yang lebih banyak, mempermudah proses administrasi, mempermudah pertanggungjawaban proses pengadaan. Yang kedua, manfaat e-procurement bagi penyedia, menciptakan persaingan usaha yang sehat, memperluas peluang usaha, membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang, mengurangi biaya transparansi untuk mengikuti lelang. Yang ketiga, manfaatnya bagi masyarakat yaitu memberikan kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui proses pengadaan. Konsep-konsep penerapan e-procurement. Yang pertama ada paperless, yang kedua online, yang ketiga transparan dan dapat diakses publik. Yang keempat, pembatasan perolehan pekerjaan atas dasar kemampuan teknis dan keuangan. Kendala umum e-procurement yaitu sulit mengubah budaya kerja dari manual ke elektronik. Yang kedua, sulit membiasakan diri bekerja berdasarkan standar operasional dan prosedur ketat. Yang ketiga, curiga dan takut akan hilangnya tambahan pendapatan dari model atau mekanisme kerja lama. Yang keempat, penyakit KKN sesudah berjalan sistemik. Dampak positif dari e-procurement yaitu terjadi efisiensi terhadap biaya proses dan penawaran. Yang kedua, terwujudnya respon yang cepat terhadap pertanyaan serta klarifikasi selama proses lelang. Yang ketiga, berkurangnya kebutuhan personil yang terlibat dalam penerimaan, pencatatan maupun pendistribusian persyaratan administrasi lelang. Yang keempat, terciptanya rantai audit dalam rangka transparansi dan menilai integritas pihak-pihak yang terkait proses lelang. Yang kelima, terwujudnya media bagi masyarakat untuk awasi pekerjaan. Arah pengembangan e-procurement daerah meliputi yang pertama ada e-searching sebagai katalog elektronik
rujukan standar teknis barang atau jasa. Public bagi para user, salah satu search harga pasar. Yang kedua ada procurement sebagai pemenuhan lifestyle para user yang mempunyai mobilitas tinggi. Yang ketiga ada helpdesk application dan standar implementasi procurement sebagai panduan bagi instansi pemerintah. Yang keempat, software informasi dan transaksi elektronik yang mewadahi penggunaan tanda tangan elektronik. Selanjutnya yaitu layanan pengadaan secara elektronik atau LPSA adalah suatu unit layanan yang sekaligus sebagai penyelenggara sistem elektronik dengan fungsi utama menyediakan layanan pengadaan secara elektronik. LPSA yaitu wajib dibentuk oleh provinsi, kabupaten, atau kota untuk memfasilitasi pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Fungsi dari layanan pengadaan secara elektronik yaitu yang ke-1, menyediakan sarana akses internet bagi panitia dan penyedia barang. Yang kedua, menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan SPSA kepada panitia dan penyedia barang atau jasa. Yang ketiga, melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap panitia dan penyedia barang atau jasa. Yang keempat, menyediakan pelatihan kepada panitia. Sedangkan yang kelima yaitu mengelola sistem pengadaan secara elektronik ataupun SPSA. E-trending merupakan tata cara pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik melalui unit LPSA. Dimulai dari pengumuman lelang sampai pengumuman penetapan pemenang. Para pihak yang terlibat dalam e-trending adalah pejabat pengadaan dan penyedia barang. Aplikasi e-trending sekurang-kurangnya memenuhi unsur perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen. Arsitektur aplikasi e-trending dibuat dan dikembangkan oleh LKPP. E-purchasing merupakan tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik ataupun e-katalog. Tujuannya untuk terciptanya proses pemilihan barang atau jasa secara langsung pada pilihan terbaik dengan proses yang singkat dan harga yang telah distandarkan oleh efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang. Alur proses e-bisnis ataupun e-purchasing ada 4, yaitu yang pertama ada pre-katalog, yang kedua framework contract, yang ketiga e-katalog, sedangkan yang keempat yaitu e-purchasing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-10. Marketing adalah sebuah proses yang melibatkan setiap aspek bisnis, mulai dari mendesain produk, menentukan harga, dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Online marketing merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi yang diterapkan dalam manajemen pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dalam strategi pemasaran di era globalisasi. Konsep online marketing yaitu informasi yang disebarkan ke masyarakat ditambah dengan interaktivitas dari perusahaan itu sendiri
menyebarkan dan menghasilkan rasa ketertarikan konsumen untuk mencoba produk atau membelinya dari perusahaan tersebut. Perbandingan toko offline dengan toko online hasil dari riset Nielsen online, yaitu 80% pembeli membeli di toko setelah mengunjungi toko online. 58% diantaranya membeli di toko yang situs webnya paling sering mereka kunjungi. Hasil riset di atas menunjukkan bahwa online bisa meningkatkan penjualan offline. Mereka yang membeli barang di sebuah toko melakukan riset terlebih dahulu. Riset paling sering dilakukan di dunia maya ketimbang di toko tempat mereka membelinya produk. Kelengkapan informasi produk menjadi syarat mutlak di sebuah toko online. Jika tidak, calon konsumennya akan lari ke toko online lain yang menyediakan informasi yang lebih lengkap. Dan calon konsumen itu akan membeli langsung di toko online tersebut atau langsung ke toko offline-nya. Pembahasan selanjutnya yaitu e-marketing adalah menerapkan internet dan teknologi digital lainnya seperti web, email, nirkabel, ITV database untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan melalui proses pembelian multi-channel dan siklus hidup pelanggan dengan meningkatkan pengetahuan pelanggan, penargetan, pelayanan, dan kepuasan. Korelasi antara e-bisnis dan e-commerce. E-commerce itu salah satu sub dari e-bisnis. Kedua-duanya terdapat internet, extranet, dan ada website e-commerce dan e-bisnis. Jika sudah fokus dengan e-bisnis, maka otomatis di dalamnya akan berfokus pada e-commerce juga. Ketika sudah mempelajari e-bisnis, maka akan menemukan sub-sub seperti membuat toko, mengupload produk, dan update harga, lalu bagaimana cara mengembangkan dan memasarkan bisnis melalui Google dan sebagainya, serta mempelajari tentang security system dan pembayaran. Selanjutnya yaitu efisiensi cost dengan e-commerce dan e-bisnis penjualan online dan bisnis penjualan online akan yang pertama meningkatkan kecepatan pengiriman, yang kedua mengurangi biaya penjualan, yang ketiga mengurangi biaya operasi, yang keempat kompetitif driver, yang kelima permintaan pelanggan, yang keenam jangkauan dan kualitas layanan yang ditawarkan, yang ketujuh hindari kehilangan pangsa pasar, yang kedelapan yaitu exploit pasar baru. Selanjutnya penamaan domain dalam membuat web yaitu ada .com, ada .com.uk, ada .ac.uk, ada .org.uk, or.org, dan .net. Komponennya ada komputer, LAN, bisnis, dan web servernya. Konsep client server, ada web server, database-nya, dan ada kursor konsumen untuk mengakses produk yang kita jual di web server, dan web server mengakses ke database. Hubungan antara internet, intranet, dan extranet yaitu internet yang paling luas jangkauannya. Di dalamnya ada extranet yang berkomunikasi antar perusahaan di kota atau di wilayah. Dan selanjutnya intranet yaitu yang berkomunikasi di perusahaan di satu tempat ataupun antar gedung. Selanjutnya saya akan membahas pada pertemuan 11 yaitu membangun web e-bisnis.
Membangun web e-business, yang pertama-tama itu kita harus membangun e-commerce. Membangun e-commerce adalah sebuah pendekatan sistematis. Dua tantangan manajemen yang paling penting dalam membangun situs e-commerce yang sukses adalah: yang pertama-tama, kita harus mengembangkan pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis. Yang kedua, kita harus mengetahui bagaimana memilih teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan. Bidang utama yang diperlukan untuk membangun situs web yaitu: yang pertama ada hardware arsitektur, yang kedua software, yang ketiga telecommunication, yang keempat site design, yang kelima human research, yang keenam organizational capabilities. Selanjutnya, pengembangan sistem life cycle. Sistem Development Life Cycle ataupun SDLC adalah metodologi untuk memahami tujuan bisnis dari sistem dan merancang solusi yang tepat. 5 langkah utama dalam SDLC yaitu: yang pertama yaitu sistem analisis ataupun perencanaan, yang kedua desain sistem, yang ketiga membangun sistem, yang keempat pengujian, yang kelima pelaksanaan. Sistem analisis atau perencanaan mengidentifikasi: A. Tujuan bisnis. Daftar kemampuan yang Anda miliki di situs Anda. B. Fungsionalitas sistem. Daftar jenis-jenis kemampuan sistem informasi yang akan Anda perlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Kebutuhan informasi. Unsur-unsur informasi yang harus dihasilkan sistem dalam rangka mencapai tujuan bisnis. Selanjutnya, desain sistem ataupun hardware dan software platform. Spesifikasi desain sistem, deskripsi dari komponen utama dari sistem dan hubungan mereka satu sama lain. Desain sistem dapat dipecahkan dalam 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu desain logis, meliputi: yang pertama, data flow diagram yang menggambarkan aliran informasi di situs ini, pengolahan fungsi yang harus dilakukan, dan database yang akan digunakan. Yang kedua, deskripsi keamanan dan sistem darurat cadangan dan kontrol yang akan digunakan. Yang kedua, fisik desain, yaitu menerjemahkan desain logis ke dalam komponen fisik. Selanjutnya, membangun situs in-house vs outsourcing. Outsourcing yaitu menyewa sebuah vendor luar untuk menyediakan layanan yang terlibat dalam membangun situs. Keputusan untuk membangun sendiri vs outsourcing yaitu membangun tim Anda sendiri dengan set memerlukan keterampilan beragam, pilihan perangkat lunak, baik resiko dan manfaat yang mungkin. Faktor-faktor optimasi situs web ada 3 yaitu page delivery, page content, dan page generation. Selanjutnya, web sederhana dibandingkan multi-tier situs arsitektur. Arsitektur sistem mengacu pada pengaturan perangkat lunak, mesin, dan tugas dalam suatu sistem informasi yang diperlukan. Sistem informasi yang diperlukan untuk mencapai fungsi tertentu. 2 tier arsitektur yaitu web server yang merespon permintaan untuk halaman web dan server database
yang menyediakan penyimpanan data yang backhand. Multi-tier arsitektur yaitu web server yang terkait dengan lapisan tengah tier yang biasanya mencakup serangkaian aplikasi server yang melakukan tugas tertentu. Server web perangkat lunak. Server web perangkat lunak. Semua e-commerce memerlukan perangkat lunak web server dasar untuk menjawab permintaan HTTP dari pelanggan. Apache perangkat lunak web server yang terkemuka hanya bekerja dengan sistem operasi UNIX. Microsoft Internet Information Server atau IIS merupakan perangkat lunak server web utama kedua. Situs peralatan manajemen. Semua server web berisi alat manajemen situs dasar yang memverifikasi bahwa link pada halaman yang masih berlaku dan juga mengidentifikasi file. Aplikasi server. Aplikasi web server yaitu program perangkat lunak yang menyediakan fungsionalitas bisnis yang spesifik yang dibutuhkan dari sebuah situs web. E-commerce merchant server perangkat lunak. Fungsinya yaitu untuk menyediakan fungsionalitas dasar yang dibutuhkan untuk penjualan online termasuk katalog online, keranjang belanja, pemepresan kartu kredit, menawarkan lingkungan yang terintegrasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan merupakan kunci faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih yaitu yang pertama ada fungsi, yang kedua dukungan untuk model bisnis yang berbeda, yang ketiga alat pemodelan proses bisnis, yang keempat manajemen visual alat situs dan pelaporan, yang kelima kinerja dan skalabilitas, yang keenam konektivitas ke sistem bisnis yang ada, ketujuh kepatuhan dengan standar, yang kedelapan global dan multikultural kemampuan, kesembilan pajak penjualan lokal dan aturan pengirim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan rangkuman pertemuan 12 yaitu web e-business ataupun e-commerce dan internet ekonomi. Studi kasusnya yaitu situs web OBO, yaitu perusahaan penjualan perlengkapan olahraga yang mengandalkan inovasi dan teknologi produksi mutakhir. Penjualan melalui toko olahraga yang berlokasi di Selandia Baru, jauh dari target pasar, Amerika Serikat dan Kanada. Tujuan strategisnya yaitu untuk menjadi pemimpin pasar dengan senantiasa memonitor kebutuhan konsumen. Adapun strateginya yaitu untuk memasarkan produk eksperimentalnya ke pasar global melalui situs web obo.co.nz. Solusi dari web obo.co.nz dirancang untuk yang pertama untuk membangun komunitas, yang kedua untuk menjual produk, yang ketiga untuk pendukung R&D. Komunitas dibangun melalui forum-forum diskusi online, klub fans atlet yang disponsori, poster-poster online. Pemasaran didukung melalui yang pertama menumbuhkan rasa yakin atau percaya pada calon konsumen akan manfaat produk OBO melalui artikel-artikel. Yang kedua,
menyarankan konsumen untuk membeli produk dari toko atau agen penjual. Adapun R&D didukung melalui survei online, opini atlet tentang produk OBO. Yang ketiga yaitu kelompok uji coba ataupun focus group. OBO berhasil dalam membangun komunitas online pada penjualan online, hanya untuk produk-produk khusus yang tidak dijual secara offline, tidak menyaingi agen penyalur. Forum diskusi menciptakan komunitas sekaligus sumber umpan balik tentang produk OBO. Pelajaran dari obo.co.nz yaitu: yang pertama, perusahaan kecil dengan produk bermutu dapat meningkatkan jangkauan pasarnya secara global melalui situs web. Yang kedua, situs web dirancang untuk mendukung tujuan strategis maupun untuk meningkatkan kepuasan konsumen pembelinya. Situs web OBO sangat sederhana, tetapi terancang dengan baik. Webnya yang berisi antara lain: yang pertama, hiburan yang mendorong konsumen untuk berinteraksi dan selalu mencek situs. Yang kedua, materi promosi untuk meningkatkan penjualan. Sedangkan yang ketiga, menciptakan kesetiaan konsumen atau penggemar secara efektif. Yang kedua, membangun situs web. Klasifikasi situs web yaitu informasional, situs web yang hanya menyediakan informasi tentang perusahaan serta produk dan jasa. Sedangkan interaktif yaitu situs web yang memfasilitasi komunikasi dan saling berbagi informasi antara konsumen dan perusahaan. Sedangkan yang ketiga ada attractors, yaitu fitur-fitur web yang menarik dan mengundang interaksi pengunjung yang menjadi konsumen sasaran. Yang keempat, transaksional, yaitu situs web yang menjual ataupun mempertukarkan produk dan layanan secara online. Tahapan pembangunan situs web: yang pertama, kita harus menentukan host web. Langkah selanjutnya yaitu membuat dan mendaftarkan nama domain. Langkah yang ketiga, membuat dan mengelola isi ataupun konten. Langkah yang keempat, merancang situs web. Sedangkan langkah yang kelima, membangun dan mengetes situs web. Sedangkan langkah yang keenam yaitu memasarkan dan mempromosikan situs web. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang menghosting web. Alternatif hosting web yaitu: yang pertama, layanan store builder ataupun layanan hosting yang menyediakan ruang disk dan layanan untuk membantu usaha kecil untuk membangun situs web dengan cepat dan murah. Yang kedua, layanan ISP hosting. Layanan hosting yang menyediakan situs web independen untuk UMKM. Yang ketiga, layanan web hosting, yaitu perusahaan khusus penyedia layanan hosting situs web yang menyediakan berbagai layanan dan fungsi-fungsi hosting untuk perusahaan. Yang selanjutnya ada mirror site, yaitu duplikat identik dari suatu situs web tetapi secara fisik berada pada server web di negara ataupun benua lain. Selanjutnya ada co-location, yaitu server web yang dimiliki dan dikelola perusahaan ditempatkan di lokasi perusahaan lain yang mengelola koneksinya dengan internet. Selanjutnya self-hosting, yaitu perusahaan yang memiliki sendiri perangkat keras, lunak, tenaga staf, dan layanan telekomunikasi yang diperlukan untuk mendirikan dan mengelola situs webnya sendiri.
Memilih layanan web hosting harus mempertimbangkan yang pertama, ukuran mutu layanan ataupun SLA. Yang kedua, persentase kesediaan ataupun uptime. Yang ketiga, jumlah klien saat ini. Yang keempat, volume lalu lintas data saat ini. Yang kelima, dukungan software ataupun tools. Yang keenam, keamanan. Yang ketujuh, fasilitas layanan analisa lalu lintas data. Yang kedelapan, layanan dukungan teknis. Sedangkan yang kesembilan yaitu biaya-biaya. Proses selanjutnya yaitu nama domain pendaftaran. Nama domain yaitu berisi alamat server di internet. Sedangkan domain name register yaitu perusahaan yang membantu para pemilik situs web dalam mencari dan mendaftarkan nama domain pilihan masing-masing. Memilih nama domain yang baik. 1. Mudah diingat. Yang kedua, mudah dieja. Yang ketiga, hindari nomor dan karakter khusus. Yang keempat, sependek tetapi sepatas mungkin. Yang kelima, fleksibel. Yang keenam, pertimbangkan kebutuhan masa depan. Yang ketujuh, gunakan nama lain untuk produk-produk. Yang kedelapan, hindari merek dagang perusahaan lain. Yang kesembilan, cek nama yang telah dipakai perusahaan-perusahaan pesaing. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan konten. Konten yaitu teks, gambar, suara, dan video pada dokumen web ataupun page. Commodity konten yaitu informasi yang sudah banyak tersedia dan umumnya dapat diakses secara gratis dari situs web. Premium konten yaitu konten yang tidak tersedia di situs lain. Sedangkan promotional konten yang pertama ada cross selling. Di situ menawarkan produk atau jasa serupa untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua ada upselling, yaitu menawarkan versi kelas yang lebih baik dari produk yang sedang dipesan untuk meningkatkan penjualan dan profit. Pembuatan konten dibagi dua. Yang pertama, mengumpulkan bahan-bahan yang telah tersedia ataupun di-scan. Yang kedua, mengevaluasi nilai ataupun kelayakan materi-materi baru yang akan ditambahkan. Rencana bagaimana setiap bagian dari konten dapat mendukung tujuan bisnis situs web dan apakah konsumen pengunjung membutuhkannya. Yang keempat, menggunakan materi yang disumbangkan oleh konsumen pengunjung, misalnya melalui review, komentar, dan sebagainya. Membeli konten. Yang pertama, dapat dibeli atau melalui lisensi dari pihak ketiga. Materi yang diperoleh dari sumber-sumber luas harus merupakan konten suplemen, bukan konten utama situs. Jika konten utama dibeli dari pihak lain tanpa diubah atau diberi nilai tambah, pengunjung akan pergi ke situs sumbernya langsung dan tak kembali. Personalisasi konten yaitu penyesuaian konten web dengan kebutuhan dan ekspektasi individual pengunjung. Distribusi konten melalui e-newsletter yaitu e-newsletter merupakan sekumpulan artikel-artikel singkat informatif yang dikirimkan secara periodik melalui email kepada pengunjung yang tertarik pada topik-topik dalam newsletter. Penulisan konten yang efektif. Penulisan konten yang efektif yaitu teks harus dapat dibaca secara sepintas ataupun scanning. Yang kedua, penggal bagian yang panjang menjadi segmen-segmen kecil masing-masing dengan subjudul heading. Yang ketiga,
Usahakan untuk menarik perhatian pembaca pada bagian awal tulisan atau awal segmen. Yang keempat, tulis teks dengan nada dan bahasa yang sesuai dengan tujuan penyampaian informasi. Konsisten konten situs dapat diciptakan dengan menerapkan suatu panduan format penulisan. Sediakan versi PDF dari material jika perlu untuk memudahkan download dan printing. Selanjutnya, buat link yang menarik bagi pembaca untuk mengklik. Link-link ke situs lain dapat memberikan tambahan konten yang berguna bagi pengunjung. Buang materi yang tidak dianggap bermanfaat oleh pengunjung. Manajemen konten yaitu proses penambahan, revisi, dan pembuangan konten dari situs web untuk menjaga aktualisasi, akurasi, kredibilitas, dan daya tarik situs. Perancangan situs web bertujuan untuk perancangan situs web berfungsi untuk menyampaikan konten bermutu bagi pengunjung yang dituju secara elegan. Kriteria rancangan situs web yaitu ada navigasi, konsistensi, waktu download, penampilan, interaktivitas, keamanan ataupun security, skalabilitas ataupun kapasitas beban, dan kontrol mutu. Struktur situs web yaitu arsitektur informasi situs. Bagaimana situs dan halaman-halaman webnya diorganisasikan, dinamai, dan saling dihubungkan untuk browsing dan pencarian informasi oleh pengunjung. Macam-macam struktur situs yaitu hierarkis ataupun hierarchikal, melingkar ataupun sirkular. Yang ketiga ada linear. Rancangan homepage ataupun halaman muka sangat penting. Semua halaman di situs harus memiliki link ke homepage. Deep linking ataupun akses masuk ke situs web melalui halaman yang bukan homepage, biasanya melalui search engines ataupun Google dan sebagainya, atau link eksternal yaitu iklan dan sebagainya. Organisasi dan konsistensi tampilan. Konsistensi look and feel atau elemen tampilan yang secara visual membedakan situs dari situs-situs lain, termasuk tata letak, font, warna, grafik, dan fasilitas navigasi. Konsistensi komponen halaman lain yang pertama ada logo perusahaan, yang kedua alamat kontak, yang ketiga konsistensi tampilan antar browser. Kecepatan respon yaitu kecepatan hampir selalu berada di urutan teratas pada daftar-daftar. Yang kedua, waktu download yang lama umumnya disebabkan karena gambar grafik animasi yang besar atau gambar kecil-kecil tetapi banyak pada satu halaman web. Tampilan halaman web yaitu aturan warna dan grafik. Yang pertama, disesuaikan dengan ekspektasi pengunjung yang menjadi sasaran, menggunakan warna-warna standar. Yang ketiga, ikuti standar pemilihan. Yang kelima, tentukan warna latar belakang. Pengawasan mutu yaitu quality assurance ataupun QA. Pastikan bahwa situs web telah diuji dengan benar sebelum dibuka untuk umum. Pemilik situs harus sering mentes sendiri semua fitur-fitur situs, terutama link dan script. Membangun situs web, siapa yang melakukan, yaitu staf internal, kontraktor luar, ataupun kombinasi keduanya. Perusahaan membangun sendiri situs webnya karena memanfaatkan keahlian sendiri,
ingin mengembangkan keahlian itu sendiri. Yang ketiga, melindungi kerahasiaan teknologi perusahaan. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dan daya tanggap terhadap kebutuhan. Yang kelima, pengembangan ataupun pemeliharaan situs web oleh perusahaan lain dengan alasan kecepatan implementasi time to market, bukan kompetensi inti perusahaan, membutuhkan keahlian khusus, pengembangan ataupun pemeliharaan situs web bersama staf internal dan pihak luar. Kelemahannya adalah tambahan biaya ataupun overhead untuk manajemen kontrak dan koordinasi. Selanjutnya saya akan membahas pertemuan ke-13 yaitu e-payment system. Latar belakang mulai banyaknya e-payment, e-money, e-banking, dan sebagainya. Perdagangan ataupun perniagaan di internet membutuhkan kecepatan dalam transfer e-money. Jenis layanan e-payment ada 4 yaitu electronic banking dan store value system. Sistem pembayaran online yaitu pembayaran dua pihak tanpa perantara, transaksi langsung antara dua pihak tanpa perantara menggunakan uang nasional. Pembayaran dengan perantara pihak ketiga ataupun proses pembayaran menyangkut debit, kredit, maupun cek. Micropayment merupakan salah satu bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik ataupun research.com.pay, yaitu penggunaan micropayment ini dikhususkan pada pembayaran dengan nominal relatif kecil dan frekuensi transaksi dengan intensitas yang tinggi. Salah satu contoh penggunaannya adalah pembayaran MP3 yang didownload dari MP3 server. Oleh karena itu, pembayaran untuk transaksi sejenisnya memerlukan prosedur lain diantaranya dengan menggunakan micropayment. PayPal mendefinisikan micropayment sebagai transaksi yang bernilai kurang dari 12 USD. E-cash yaitu digital cash atau disebut juga e-cash adalah sistem pembayaran yang mengandung sebuah tanda tangan digital ataupun digital signature dan dilengkapi dengan sepasang kunci public-private ataupun public-private key. Tanda tangan digital untuk mengotentikasi pemakai kartu dan sepasang kunci public-private untuk mengamankan proses pembayaran. Dua hal yang melindungi privasi pemilik kartu dari segala usaha ilegal. Mekanisme kerjanya yaitu mekanisme kerja umum digital cash yaitu seorang pemilik digital cash menginstal sebuah cyber wallet di sebuah komputer. Si pemilik digital cash dapat mengisi cyber walletnya dengan cara mengirim pesan transkripsi ke bank. Pesan tersebut berisi permintaan untuk mengurangi sejumlah uang dari rekening si pemilik dan memasukkannya ke dalam cyber wallet si pemilik. Jika pesan sudah dideskripsi dan otentikasi berhasil, maka bank membuat nomor seri, mengekripsi pesan, menandatangani dengan tanda tangan digital bank tersebut, dan mengembalikan ke pemilik. Dengan demikian, cyber wallet sudah terisi uang sejumlah yang diminta oleh pemilik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkuman pertemuan ke-14 yaitu keamanan sistem-sistem e-bisnis. Faktor keamanan yaitu pengelolaan dan penjagaan keamanan secara fisik, penambahan perangkat-perangkat elektronik ataupun perangkat lunak dan perangkat keras untuk melindungi sarana komunikasi serta transaksi. Pilar keamanan sistem e-commerce adalah yaitu authentication,
Yang kedua, confidentiality. Yang ketiga, integrity. Yang keempat, not repudiation. Kriptografi adalah algoritma untuk proses keamanan komunikasi data dari pengintipan atau pembajakan oleh orang-orang yang tidak berhak dengan menyandingkan data serta informasi yang dikirimkan. Di mana metode yang digunakan adalah penyandian enkripsi data atau sering disebut sebagai data encryption. Pengertian virus yaitu suatu program komputer yang dapat menyebar pada komputer atau jaringan dengan cara membuat kopi dari dirinya sendiri tanpa sepengetahuan dari pengguna komputer tersebut. Kategori virus yang pertama ada boot virus, yang kedua file virus, yang ketiga multipartite virus, yang keempat makrovirus. Trojan horse adalah program yang kelihatan seperti program yang valid atau normal. Tetapi sebenarnya program tersebut membawa suatu kode dengan fungsi-fungsi yang sangat berbahaya bagi komputer. Berbeda dengan virus, Trojan horse tidak dapat memproduksi diri sendiri. Contoh virus di loader L datang dari attachment email dan dianggap sebagai suatu update program dari Microsoft untuk sistem operasi Windows XP. Jika dijalankan, maka dia akan mendownload program dan akan memanfaatkan komputer user untuk menghubungkan komputer user ke suatu website tertentu. Targetnya membuat website tadi menjadi overload dan akhirnya tidak bisa diakses dengan benar oleh pihak lain. Definisi firewall merupakan sebuah perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal. Informasi yang keluar atau masuk harus melalui firewall ini. Tujuannya adalah firewall adalah untuk menjaga ataupun prevent agar akses ke dalam maupun keluar dari orang yang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Untuk menjaga fungsi komunikasi jaringan dalam lingkup yang berfirewall dilakukan dua cara. Yang pertama, packet filtering, yaitu mekanisme pengontrolan data yang diperbolehkan mengalir dari dan atau ke jaringan internal dengan menggunakan beberapa parameter yang tercantum dalam header paket data arah ataupun inbound ataupun outbound, address asal dan tujuan, port asal dan tujuan, serta jenis protokol transport. Beberapa software firewall yaitu Zone Alarm Pro Firewall, yang kedua PC Tools Firewall Plus, yang ketiga Windows XP Firewall Port and Application Manager, yang ketiga Norton Internet Security, yang terakhir Prev X 12.0.15 build 6. Demikian, hanya ini yang dapat saya jelaskan pada pertemuan dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.